Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eda Jubaida. Hari ini akan menjelaskan mengenai Kingdom Monera. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kita ketahui: 1. Mengidentifikasi karakteristik dan perkembangbiakan bakteri atau Archaebacteria dan Eubacteria. Yang kedua, merinci dasar-dasar pengelompokan makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, bentuk macam bakteri. Yang keempat, macam-macam alat gerak bakteri. Yang kelima adalah menganalisis manfaat serta peran bakteri dalam kehidupan. Selanjutnya mengenai Archaebacteria. Ciri-cirinya: diameter tubuhnya antara 0,1 sampai 15 milimikron. Bentuk bervariasi yaitu bulat, batang, spiral, atau persegi panjang. Dapat hidup berkelompok membentuk filamen yang panjangnya mencapai 200 milimikron. Jenis Archaebacteria itu bermacam-macam. Jenis Archaebacteria ekstrim termofil ini hidup di suhu yang mencapai 113 derajat Celcius. Yang kedua adalah Archaebacteria ekstrim halofil. Archaebacteria ini hidup pada lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, misalnya di laut mati. Yang ketiga adalah Archaebacteria metanogen. Archaebacteria ini hidup di lumpur, dasar danau, dan rawa-rawa, juga hidup di saluran pencernaan hewan dan manusia. Archaebacteria ini menggunakan CO2 untuk mengoksidasi H2 dan membebaskan metan sebagai sisa metabolisme. Kemudian mengenai Eubacteria. Ciri-ciri dan sifatnya: 1. Uniseluler atau bersel tunggal. Prokaryotik, tidak mempunyai membran inti sel. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil, sintesis makanan secara kemoautotrof. Yang keempat, hidup bebas sendiri-sendiri atau soliter, atau berkelompok dan sebagai parasit. Yang kelima, berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri. Ini adalah gambar dari Eubacteria. Ukuran bakteri termasuk makhluk renik. Ukuran tubuh lebar 1-2 mikron. Panjang 2-3 mikron. Atau 1 mikron sama dengan 1/1000 mm. Diameter 1 milimikron atau 1 milimeter sama dengan 1000 milimikron. Bentuk bakteri. Bentuk bakteri itu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada kokus atau berbentuk bola, kemudian ada berbentuk basil seperti batang, yang ketiga adalah bentuk spiral. Di dalam bentuk kokus itu bermacam-macam bentuknya. Ada kokus yang disebut monokokus, diplococcus, staphylococcus, dan streptococcus. Dan ada juga yang disebut sarcina. Kemudian basil
ada monobacil, diplobacil, streptobacil. Sementara di dalam bentuk spiral hanya satu, yaitu spiral. Struktur tubuh bakteri kita lihat di dalam bentuknya. Di dalam bentuk bakteri itu ada yang bagian dari sitoplasma, kemudian ribosom, ADN, membran plasma. Dinding sel itu ada peptidoglykan dan membran luar. Yang lainnya ada berbentuk kapsul. Struktur tubuh bakteri yang kita lihat adalah seperti ini. Tentunya kalau kita lihat harus menggunakan mikroskop elektron supaya kita lebih jelas. Alat gerak bakteri bisa digunakan dengan buluk cambuk yang disebut flagellum. Berdasarkan letak dan jumlah flagel, bakteri terdiri dari atas monotrik. Monotrik itu adalah bakteri yang memiliki flagel di salah satu ujungnya. Kalau ampitrik adalah bakteri yang memiliki flagel di dua ujungnya. Lopotrik adalah bakteri yang memiliki beberapa flagel di salah satu ujungnya. Sedangkan paritrik adalah memiliki flagel di permukaannya. Bagaimana reproduksi bakteri? Umumnya, bakteri berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri menjadi dua atau yang disebut biner. Nah, pertama ada sel induk, kemudian penggandaan materi genetik dan memisahkan dinding sel sehingga menjadi dua. Setelah mendapatkan dua bentuk sel baru, yaitu akan berkembang lebih banyak menjadi 4. Kemudian setelah 4 akan berbentuk menjadi 8. Ini merupakan pembelahan biner. Sementara ada perkembangbiakan secara paraseksual. Adalah cara perkembangbiakan bakteri secara generatif. Secara generatif itu ada yang transformasi, kemudian transduksi, dan konjugasi. Ini adalah merupakan alat perkembangbiakan bakteri secara generatif pada bakteri. Untuk selanjutnya adalah peranan bakteri bagi kehidupan manusia. Bakteri yang menguntungkan diantaranya adalah Escherichia coli, pembusukan sisa makanan, dan pembentukan vitamin K. Kemudian Lactobacillus bulgaricus dimanfaatkan untuk pembuatan yogurt. Clostridium pasterianum hidup bebas pengikat zat N2. Kemudian ada Streptococcus lattis digunakan dalam pembuatan keju. Ini adalah merupakan bakteri yang sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Bakteri yang merugikan diantaranya adalah Vibria floreae, penyebab penyakit kolera. Kemudian Papillobakteri zezuni, penyebab penyakit diare. Kemudian Staphylococcus aureus, infeksi pada saluran pernapasan. Yang lainnya adalah Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes.
Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Kemudian Bacillus anthrax, penyebab penyakit antrak bisa terserang adalah manusia dan hewan. Ini semua merupakan bakteri yang sangat berbahaya untuk manusia maupun hewan. Cyanobacteria atau alga biru. Ciri-cirinya dan sifatnya adalah bersifat prokariotik dan yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Disebut alga biru karena memiliki pigmen phycocyanin yang berwarna biru. Dikenal sebagai organisme perintis karena mampu hidup pada lingkungan yang kurang menguntungkan. Ini adalah contoh ganggang atau alga biru. Yang selanjutnya adalah contoh bakteri Gleocapsa, Nostoc, dan Anabaena. Kalau kita lihat di dalam bentuk Gleocapsa adalah ini bentuk basil karena ini memiliki bentuk yang opal. Sedangkan Nostoc adalah bentuk spiral. Sedangkan pada Anabaena adalah bentuk kokus. Ini merupakan alga yang kita kenal. Hari ini pembelajaran mengenai Kingdomnera Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.